Dewa Abadi. Bab 343, datang ke rumah untuk menindas. Dong Liuying menyilangkan kedua lengannya di depan dada, menekan hingga terbentuk dua lekuk yang penuh. Wajah cantiknya tampak tidak senang. Benar-benar orang besar yang gampang lupa. Kau lupa janji untuk menemaniku bertanding di arena gelap. Zhou Qingyu benar-benar lupa soal itu. Ia berpikir sejenak. Akhir-akhir ini ia baru mempelajari dua teknik baru, dan kultivasinya juga baru saja menembus tingkat baru. Tidak ada tempat yang lebih cocok untuk mengasah fondasi kekuatan selain arena gelap. Melihat Zhou Qingyu diam berpikir, Dong Liuying mengira ia menyesal. Ia panik dan berkata, pertandingan dimulai malam ini. Kalau kau berani membatalkan, aku kebiri kau. Jika Zhou Qingyu benar-benar tidak ikut, dalam waktu singkat ia tidak mungkin menemukan rekan yang cocok. Zhou Qingyu meliriknya kesal. Aku bilang aku tidak jadi pergi. Baru saat itu wajah Dong Liuying agak melunak. Siapa suruh kau lama sekali mikirnya? Tenang saja, waktu pertama mengajakmu, peluang menang kita 50%. Sekarang kau sudah menembus tingkat ketiga formasi inti, peluangnya setidaknya 60%. Hadiah kemenangan tetap kubagi setengah sesuai janji. Puff, Zhou Qingyu menyemburkan teh di mulutnya. 50% peluang menang, masih bilang aku harus tenang. Bisa bicara manusiawi sedikit tidak? Secara teori, menang atau kalah memang selalu 50-50. Artinya, Dong Liuying sendiri sebenarnya tidak tahu apakah mereka akan menang atau kalah. Dong Liuying terlihat canggung dan berkilah, itu kan arena gelap. Tempat mempertaruhkan nyawa demi secercah peluang hidup. Bahkan peserta terlemah pun akan bertarung habis-habisan. Siapa yang berani bilang pasti menang? Zhou Qingyu memijat keningnya. Aku perlu mempertimbangkannya dengan matang. Meski kekuatannya meningkat pesat akhir-akhir ini, ia tidak sebodoh itu untuk mengira dirinya sudah tak terkalahkan. Lagi pula, orang-orang yang berani naik ke arena gelap jelas bukan orang sembarangan. Bisa jadi ini benar-benar pertarungan hidup dan mati. Dong Liuying buru-buru berkata, jangan begitu. Hadiah kali ini adalah benda suci untuk pelatihan tubuh, air Huangquan. Bahkan ketua sekte Harimau Hitam, seorang ahli tertinggi pelatihan tubuh, sudah mencarinya ke seluruh benua dan tak pernah mendapatkannya. Kalau kesempatan ini terlewat, akan sangat sulit menemukannya lagi. Tunggu, air Huangquan, itu jauh lebih murni daripada energi Yin Huangquan biasa. Sedikit saja dimurnikan, bisa menghasilkan banyak energi Yin Huangquan. Selain itu, seperti kata Dong Liuying, air Huangquan adalah salah satu harta terbaik untuk melatih tubuh. Jika dipadukan dengan teknik pelatihan tubuh yang cocok, hasilnya akan sangat luar biasa. Hati Zhou Qingyu langsung tergugah. Ia segera menjawab, baik. Tidak masalah. Dong Liuying menghela napas lega. Kalau begitu, kita berangkat sekarang. Usai berkata demikian, ia mengeluarkan jubah tembus pandang. Zhou Qingyu heran. Kenapa tiba-tiba pakai jubah tembus pandang? Orang bisa salah paham, mengira kau datang ke tempatku untuk melakukan hal yang memalukan. Wajah cantik Dong Liuying sedikit memerah, ia mendengus kesal. Ngaco, aku hanya ingin menghindari perhatian Permaisuri Agung Dakian. Dia berputar-putar di atas sekte 9 yang mulia seharian penuh, bikin semua orang tegang. Zhou Qingyu terkejut, dia belum pergi juga. Ia bertanya heran, ngapain dia mondar-mandir di langit? Dong Liuying menggeleng, katanya ada seseorang yang menyinggung perasaannya. Dia sedang mencarinya. Zhou Qingyu mendecak lidah. Permaisuri Agung Dakian itu salah satu dari 4 penguasa tertinggi benua. Siapa di sekte 9 yang mulia yang nekat sampai berani menyinggungnya? Dong Liuying juga merasa tak masuk akal. Orang itu memang benar-benar nekat. Entah apa yang dia lakukan sampai membuat Permaisuri Agung semurka itu. Sudahlah, itu bukan urusan kita. Ayo cepat berangkat. Kalau tidak, kita bakal terlambat. Zhou Qingyu mengangguk. Demi keamanan,
Ia juga mengeluarkan jimat tembus pandang dan menempelkannya di dahinya. Sang guru memang tidak ingin ia bertemu dengan permaisuri Agung Dakian. Takut bakat spiritual tingkat menengah miliknya akan mempermalukan istana Mahasuci. Setelah persiapan matang, ia meninggalkan gua tempat tinggalnya. Namun di tengah jalan turun gunung, tanpa sengaja ia melihat sebuah gua terbuka. Ia melirik sekilas, dan hampir saja ia berseru kaget. Ia melihat gadis pencuri kecil itu. Dia belum kabur dari Sekte Sembilan yang mulia. Padahal Zhou Qingyu sudah melempar kesalahan buah reinkarnasi padanya. Bagaimana mungkin dia masih berani muncul terang-terangan di gua murid lain? Lebih parah lagi, di satu tangan ia memegang botol arak dan meneguknya, di tangan lain menggigit paha ayam besar. Sejujurnya, Zhou Qingyu pernah melihat banyak pencuri. Di penjara Dewa Tianyuan saja, pencuri legendaris yang terkenal di seluruh bintang tak terhitung jumlahnya. Tapi yang sebegitu nekatnya, baru kali ini ia lihat. Aku benar-benar bertambah wawasan, gumam Zhou Qingyu. Awalnya ia malas mengurusi gadis itu. Biarkan saja dia ketahuan dan ditangkap. Namun tiba-tiba, Zhou Qingyu melihat dari dalam buntalan di sampingnya, terlihat setengah butir inti monster. Itu adalah inti monster tingkat ke-6 formasi inti. Gadis pencuri ini hebat juga. Dari mana lagi dia mencuri harta langka seperti ini? Monster tingkat ke-6 formasi inti sudah 200 tahun tidak muncul di wilayah 9 sekte. Ini bahan langka untuk membuat senjata tertentu dan pil khusus. Mata Zhou Qingyu langsung berbinar. Kalau ada inti monster, mungkinkah ada mata raja monster juga? Untuk menaikkan mata perak penembus ilusi ke tingkat kedua, ia butuh mata raja monster yang lebih kuat. Mata raja monster yang tertanam di dahinya sekarang hanyalah tingkat pertama formasi inti. Itu tidak cukup untuk menembus tahap kedua, mata pemusnah jiwa. Kalau gadis pencuri ini juga mencuri mata raja monster tingkat 6. Bukankah itu? Memikirkan hal itu, Zhou Qingyu diam-diam masuk ke dalam gua. Saat gadis itu asyik makan dan minum, ia membuka buntalan dan menggeledah isinya. Hasilnya, hanya ada inti monster, sisanya cuma jimat dan pil biasa. Sia-sia berharap, namun karena sudah terlanjur datang, masa pulang dengan tangan kosong. Bukan mencuri, ini menegakkan keadilan. Zhou Qingyu langsung mengambil inti monster itu tanpa sungkan. Namun, saat berbalik, ia mendapati situasi canggung. Entah sejak kapan, gadis pencuri itu sudah menatapnya dengan mata bulat besar. Mulutnya masih menggigit paha ayam, tangan kanannya memegang botol arak. Ia menatap kosong ke arah pemandangan aneh di depannya. Dalam sudut pandangnya, buntalannya tiba-tiba terbuka sendiri. Barang-barang di dalamnya bergerak sendiri. Dan akhirnya, inti monster mahal itu melayang di udara. Hantu, Putri Suang-Suang menelan ludah dengan keras, bergumam sambil menggigit ayam. Ketahuan, Zhou Qingyu langsung mencabut jimat tembus pandangnya, tersenyum tipis. Gadis pencuri kecil, kita bertemu lagi. Ah, kamu, Putri Suang-Suang kaget setengah mati, meludahkan paha ayam dari mulutnya. Wajahnya penuh ketakutan, seolah-olah melihat Zhou Qingyu lebih menyeramkan daripada melihat hantu sungguhan. Zhou Qingyu menimbang inti monster di tangannya. Aku ambil satu inti monster darimu. Ada keberatan. Wajah Putri Suang-Suang langsung berubah. Ia hendak merebutnya kembali. Itu barang paling berharga yang ia miliki. Ia berniat memintanya pada Meng Gucheng untuk dibuatkan pil peningkat kultivasi. Dengan leher menciut, ia memohon, bisa tidak yang ini ditinggal, yang lain ambil saja. Seorang pencuri masih berani menawar. Zhou Qingyu melangkah mendekat dengan wajah galak. Jadi kau keberatan? Putri Suang-Suang ketakutan dan mundur ke sudut dinding. Kedua tangannya melindungi dada, seperti domba kecil yang menunggu disembelih. Matanya memerah, ia buru-buru menggeleng. Tidak keberatan. Baru itu benar. Zhou Qingyu memasukkan inti monster ke dalam bajunya.
lalu menempelkan jimat tembus pandang lagi dan pergi begitu saja. Putri Suang-Suang melorot duduk di sudut dinding. Air mata akhirnya mengalir deras dari matanya yang merah. Ia menangis terseduh-seduh. Inti monsternya, di pintu gua, Zhou Qingyu terdiam tanpa kata. Kenapa jadinya seolah-olah dia penjahat? Padahal jelas-jelas gadis pencuri itu yang bersalah. Setelah berpikir sebentar, ia melemparkan satu pil Qianyuan tingkat puncak ke depan kaki gadis itu. Ini buatmu, ambil dan cepat pergi. Kalau aku lihat kau mencuri lagi, akan kupukuli sekali lagi. Putri Suang-Suang justru makin sedih. Ia menangis semakin keras. Keributan itu segera menarik perhatian Xia Yuxian yang sedang berpatroli. Ia langsung berpindah tempat seketika. Suang-Suang, kenapa kamu begini? Bab 344, satu pil saja sudah bisa menyogok. Putri Suang-Suang dengan wajah penuh keluhan langsung memeluk erat Xia Yuxian, lalu menangis keras. Bibi gelombang orang itu menindasku lagi. Apa? Xia Yuxian terkejut. Bukankah aku sudah bilang padamu untuk tetap di dalam gua dan jangan keluar? Orang itu bahkan tidak menghormatiku, apalagi kamu. Putri Suang-Suang makin merasa teraniaya. Aku tidak keluar, aku cuma makan dengan tenang di dalam gua. Dia yang masuk, merampas barangku, lalu mengancamku. Katanya kalau ketemu aku lagi, dia akan memukulku lagi. Gelombang. Apa? Xia Yuxian sampai menggertakkan gigi karena marah. Bajingan itu, berani-beraninya masuk ke gua dan menindasmu. Dia ketagihan menindas keluarga bibi dan keponakan, ya. Dalam amarahnya, ia menghentakkan kaki. Seluruh gunung tempat istana Mahasuci berada langsung bergetar hebat. Pil Qianyuan tingkat puncak yang tergeletak di tanah pun menggelinding sampai ke depan kaki Xia Yuxian. Sudut matanya melirik sekilas. Awalnya ia mengira itu hanya pil biasa. Namun setelah melihat lebih jelas, ia langsung tertegun. Apa aku salah lihat? Suang-Suang, dari mana pil ini? Putri Suang-Suang melirik pil itu dengan kesal. Itu ditinggalkan bajingan itu. Dia bilang itu hadiah buatku. Aku, Xia Suang-Suang, apa perlu pil murahan dari dia? Sambil bicara, ia mengangkat kaki kecilnya dan hendak menginjak pil itu. Jangan, Xia Yuxian segera menghentikannya dan dengan kekuatan jarak jauh menarik pil itu ke telapak tangannya. Ia tampak terkejut. Ini pil Qianyuan kualitas puncak. Bahkan ketua istana Meng belum tentu bisa membuatnya. Apa? Pil Qianyuan kualitas puncak. Mulut Xia Suang-Suang terbuka lebar, matanya penuh ketidakpercayaan. Sejak kapan ada pil Qianyuan setingkat ini di benua kita? Xia Yuxian juga terlihat sulit percaya. Pil Qianyuan kualitas puncak memang bukan sesuatu yang seharusnya ada di benua ini. Yang aneh, pil ini masih sangat baru. Paling lama baru dibuat 1 atau 2 hari lalu. Mulut Xia Suang-Suang makin menganga. Ia menelan ludah keras-keras. Bibi, jangan bilang, pil Qianyuan kualitas puncak ini dibuat oleh bajingan itu. Mengingat wajah Zhou Qingyu yang menyebalkan, ia langsung menggeleng. Tidak mungkin, tingkat alkimianya tak mungkin lebih tinggi dari ketua istana Meng. Usianya saja masih muda. Pasti ini buatan seorang ahli hebat. Namun setelah berpikir sejenak, Xia Yuxian justru menggeleng pelan. Aku juga berharap begitu. Mengingat bagaimana Zhou Qingyu pernah menyentuh dadanya, ia ingin mencabik-cabik orang itu hidup-hidup. Ia sama sekali tidak mau menerima kenyataan bahwa orang itu mungkin seorang master alkimia. Tapi, dia menguasai banyak teknik yang sudah lama hilang. Kalau dia bisa meramu pil, sebenarnya juga tidak mustahil. Xia Suang-Suang terdiam. Jika pil ini buatan orang lain, memang terasa janggal. Namun kalau dikaitkan dengan Zhou Qingyu, justru terasa masuk akal. Meski begitu, ia tetap kesal. Ia mendengus ke arah pil itu. Bibi, ambil saja pil itu. Barang dari dia, aku rela mati kelaparan, mati kehausan, bahkan jatuh dari gunung, tapi tidak akan memakannya. Xia Yuxian tampak ragu.
Kamu yakin tidak mau? Satu pil kualitas puncak ini cukup untuk membuatmu menembus tingkat keempat formasi inti. Apa? Xia Suang-Suang kaget bukan main. Satu pil saja, bisa menembus tingkat keempat. Xia Yuxian mengangguk pelan. Pil apapun, kalau sudah mencapai kualitas puncak, akan mengalami lompatan besar. Ditambah ini pertama kalinya kamu memakannya, efeknya akan sangat luar biasa. Menembus tingkat keempat bukan masalah. Xia Suang-Suang langsung merebut kembali pil itu dan menggenggamnya erat. Kedua matanya berbinar-binar penuh cahaya. Di tahap formasi inti, setiap kenaikan tingkat itu sulitnya luar biasa. Satu pil bisa langsung naik satu tingkat, ini benar-benar keberuntungan besar. Efeknya jauh lebih kuat daripada pil dari inti monster yang ia cari dengan susah payah. Urat di dahi Xia Yuxian berdenyut. Bukankah tadi kamu bilang, mati pun tidak mau? Wajah Xia Suang-Suang memerah. Ia batuk kecil dan berkata, barang wangi begini, mana mungkin tidak mau. Maksudku, ini sebagai ganti rugi karena dia sudah mengambil inti monsternya. Tentu saja harus kuterima. Dalam kondisi normal, meski dibimbing langsung oleh Xia Yuxian yang merupakan ahli jiwa baru lahir, ia tetap butuh setidaknya setengah tahun untuk menembus tingkat keempat. Sekarang, ia bisa langsung menembusnya di tempat. Dibandingkan itu, kehilangan satu inti monster dan dipukul sekali benar-benar tidak seberapa. Setelah menerima keuntungan sebesar itu, bagaimana mungkin Xia Suang-Suang masih tega mencari masalah? Setelah berpikir sejenak, ia berkata ragu-ragu. Bibi, bagaimana kalau kita lupakan saja? Lepaskan dia kali ini. Kalau dipikir-pikir, konflik kami di kebun obat dulu, aku juga punya salah. Ia menjulurkan lidah, sedikit malu. Kalau bukan karena ia iseng mengaku sebagai pencuri untuk menggoda Zhou Qingyu, dan keras kepala ingin mengambil buah aneh itu, mana mungkin ia dipukul habis-habisan. Xia Yuxian menepuk kepalanya dengan kesal. Dasar tidak punya prinsip, baru satu pil saja sudah membuatmu berpihak padanya. Bahkan membelanya segala. Kalau sebelumnya, mungkin ia masih bisa mengalah dan tidak memperpanjang masalah. Tapi sekarang, mustahil. Urusanmu dengan dia memang sudah selesai. Tapi urusanku dengannya belum berakhir. Jangan harap dia bisa menebus kesalahannya padaku hanya dengan pil. Menyentuh dadanya, di dunia ini, hanya tangan itu sendiri yang pantas membayar kesalahan. Saat itu, Meng Ducheng yang merasakan getaran gunung kembali bergegas datang. Begitu tahu sumbernya adalah bibi dan keponakan itu, ia hanya bisa tersenyum pahit. Padahal sedang baik-baik saja, tapi mereka malah bertengkar dengan orang yang seolah-olah tidak ada. Meng Ducheng bahkan mulai curiga, jangan-jangan Xia Yuxian memang punya ketidakpuasan padanya, lalu sengaja mencari-cari alasan. Ia tersenyum tak berdaya. Yang mulia Raja Xia pasti kelelahan karena perjalanan panjang dan terlalu mengkhawatirkan Putri Suang-Suang. Bagaimana kalau sedikit bersantai? Malam ini, arena gelap di Kota Sembilan Yang Mulia akan mengadakan beberapa pertandingan seru. Kalau Yang Mulia tidak keberatan, silakan menonton. Xia Yuxian sama sekali tidak berminat menonton pertandingan. Namun tiba-tiba ia teringat sesuatu, matanya menyipit. Beberapa bulan lalu, putra wakil ketua Sekte Harimau Hitam menyamar sebagai orang biasa dan mengamuk di arena gelap wilayah Dakian. Beberapa anggota keluarga kerajaan kami yang berbakat gugur di tangannya. Aku ingin menangkapnya, tapi dia lebih dulu menyadari dan melarikan diri. Aku penasaran, apakah dia juga menyusup ke arena gelap di Kota Sembilan Yang Mulia. Sementara itu, Zhou Qingyu. Dalam keadaan tak terlihat, ia meninggalkan Sekte Sembilan Yang Mulia. Dari kejauhan, ia melihat Dong Liuying menunggu di pinggir jalan, barulah ia meniadakan efek tembus pandang. Kok bisa sampai nyasar? Dong Liuying mengernyitkan dahi. Ia menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada orang, lalu mengeluarkan sebuah mutiara yang diselimuti kabut putih dan memasukkannya ke mulut. Seketika, ruang di sekitarnya beriak dan berubah samar.
Rambut peraknya berubah menjadi hitam. Wajah cantiknya berubah menjadi biasa saja. Bahkan pakaian khas Sekte Sembilan yang mulia di tubuhnya pun berubah menjadi gaun hitam panjang. Sudut mulut Zhou Qingyu berkedut. Artefak alami kualitas puncak, mutiara ilusi samudra. Kalau ada kesempatan, aku pasti merampokmu sekali. Gadis ini, sebenarnya berapa banyak harta langka yang dia punya?